Halo Sinekrip, balik lagi bareng gue Arya dan sekarang gue mau ngomongin film Hollywood yang kebenaran banget baru tayang ya di bioskop kemarin. Judulnya adalah The Crow. Betul banget, ini adalah sebuah remake, reboot, atau adaptasi yang lain ya dari film The Crow yang pertama kali tayang tahun 94 ya. Itu filmnya mendiang Brandon Lee, anaknya Bruce Lee. Doi tewas kecelakaan kena pistol prop gitulah pas lagi syuting The Crow yang tahun 94 itu. Itu jadi film terakhirnya dia ya. Tragis emang, makanya kayak agak-agak gimana gitu ya mau nge-remake film originalnya dulu gitu ya. Karena kayaknya nggak ada yang bisa gantiin gitu sosok seorang Brandon Lee ya. Tapi ya inilah Hollywood, semua IP, semua ide, semua cerita itu recycle ya. Jadi nggak aneh kalau The Crow pun sekarang kebagian jatah gitu ya buat dibuat ulang. Meskipun setelah gue nonton sih ini lebih mirip kayak adaptasi yang agak berbeda ya. Karena mau dibilang reboot atau remake sama film yang tahun 94 juga ini nggak sama-sama banget gitu kayak yang film tahun 94. Meskipun ada beberapa elemen yang sama. Dan yang mengkhawatirkannya adalah reviewnya negatif semua buat film ini asli. Bahkan semenjak rilis trailernya, wah udah dicaci maki. Apalagi yang jadi The Crow-nya itu sekarang ya, Eric Draven-nya itu diperan sama Bill Skarsgård. Itu penampilannya mirip banget sama Joker-nya Jared Leto. Penuh tato, gangsta anjir. Jadi kayak mungkin itu juga ya faktor orang jadi makin benci gitu ya, karena mereka pada nggak suka Jokernya Jared Leto. Gue pribadi sih nggak benci-benci amat ya sama Jokernya Jared Leto. Gue ini orangnya menerima perubahan apapun itu gitu ya. Tapi emang di awal itu kayak nggak cocok gitu ya gimana. Tapi lama-lama ya oke lah, mungkin emang kayak gini pengennya gitu. Dan pas nonton The Crow juga gue berusaha gitu. Kenapa karakter The Crow ini dibikin jadi kayak bertato banyak sampai jidat gitu ya? Apa latar belakangnya? Ternyata dia di sini dibikin jadi kayak anak emo gitu. Anjing, gila men. Ini film gue ngerti sekarang kenapa banyak yang nggak suka ya. Mungkin secara plot emang ini kayak dimodernisasi gitu ya. Karakternya itu kayak dibikin untuk generasi yang sekarang gitu, lebih update gitu, lebih problematik gitu kan, lebih banyak masalah gitu. Sementara yang kita tahu dulu The Crow-nya versi Brandon Lee kan itu simple banget ya, kayak sepasang kekasih aja disatukan karena musik gitu kan, dan akhirnya mereka dibunuh dengan keji gitu kan oleh penjahat atau gangster or apa ya gue lupa gitu, pokoknya para penjahat gitulah. Nah kalau di sini tuh emang di awal kita diliatin si Eric Draven-nya ini beda aja gitu. Dia emang dari awal pun udah bermasalah. Sampai nanti ketemu si Sally di tempat rehabilitasi itu, mereka ini kayak dua orang yang problematik gitu. Tapi yang jadi masalahnya film ini nggak pernah ngegambarin seproblematik apa si Eric Draven. Nah itu menurut gue hal pertama yang langsung gue rasain gitu pas nonton ini. Gue ngerti dia pengen dibikin kayak broken gitu di dalam gitu kan, terus problematik lah, hidupnya berantakan dan lain-lain. Tapi gue nggak pernah lihat di film ini, even di babak pertamanya pun kayak cuman montase-montase yang sebenarnya itu pun kurang gitu untuk ngegambarin kalau Eric Draven versi yang baru ini sangat problematik gitu. Jadi pas nanti adegan dia ketemu sama si Sally gitu, yang sama-sama problematiknya juga, lewat informasi yang sangat minim itu kerasa jadi kayak ini kenapa ya dua orang ini kayak pengen kelihatan bermasalah banget hidupnya, tapi ya udah gitu. Gue nggak peduli. Meskipun balik lagi Bill Skarsgård itu keren mainin Eric Draven di sini, dia itu selalu oke. Dan gue suka dia di sini brooding gitu kan, anjir. Pokoknya muram, emo banget lah. Bedanya rambutnya agak undercut gitu ya, bukan yang poni lempar gitu. Penulisan karakter mereka ini menurut gue kurang nampol aja gitu. Jadi itu yang bikin gue kayak susah gitu relate. Film ini kayak di babak pertama itu berusaha keras banget buat ngeliatin hubungan Eric Draven sama Sally ini gitu dengan lebih intens, dengan gaya romansa zaman sekarang banget gitu, yang dikemasnya dengan shot-shot ala video klip, dengan lagu-lagu yang bener-bener modern banget. Yang kita tahu The Crow yang dulu kan nuansa gotiknya itu kental banget ya, kelam gitu kan. Ini tuh kayak modern aja semua gitu. Dan ya itu juga mungkin alasannya kenapa orang banyak yang gak cocok sama film ini. Tapi balik lagi, gue kan menerima perubahan ya, jadi gue pengen tahu dulu pacingnya yang menurut gue, nah ini nih babak pertama itu kayak lama aja, kayak agak draggy gitu, entah karena editingnya gitu yang kayak loncat-loncat. Pokoknya kayak kurang enak lah babak pertamanya. Jadi kayak ya ada sesuatu nih harusnya, tapi kayak lama banget nungguinnya. Gue ngitung kayak sekitar 30-40 menit baru kelihatan lah insidennya gitu ya. Jadi kayak ya oke, akhirnya gitu yang ditunggu-tunggu, kapan dia dibunuh gitu kan, kapan dia hidup lagi gitu kan, baru dah dari situ ceritanya mulai kelihatan ya. Meskipun setelah jalan pun gue masih kayak susah connect nih kedua karakter ini gitu. Mereka ini kan digambarin kayak pasangan yang saling mencintai banget lah, tapi tetap pertemuan mereka itu aduh gimana ya, kayak di satu titik
babak satu tuh kayak draggy tapi nggak bisa juga gitu ngeliatin hubungan mereka ini terbangun dengan organik gitu. Karena gue ngerasa kayak cepet aja gitu mereka kenalan, ngobrol sekali, ketemu lagi langsung klop. Ya udah, ayo kita kabur dari panti rehab ini. Si anjir kata gue kayak cepet banget. Abis itu emang sih treatmentnya kayak lompat-lompat gitu ya, dibikin seamless. Jadi bukan kayak satu waktu gitu. Jadi kayak mereka udah bersama-sama beberapa lama gitu. Tapi tetap bagi gue jadi kayak jomplang gitu. Setelah babak 2 sampai selanjutnya gitu ya, sampai klimaks, ya film ini sih sebenarnya berjalan kayak film revenge pada umumnya ya. Ya antitesis film-film superhero lah ya. Ini kan kayak vigilante gitu kan, yang doyan ngebunuh orang gitu demi sesuatu yang dia percaya kan. Sesimpel itu aja gitu. Cuman ya setelah itu emang gak ada yang spesial lagi sih. Satu-satunya yang mungkin bikin film ini gak bener-bener jadi kayak film yang mediocre banget ketika klimaksnya si Eric Draven ngebantai musuh-musuhnya di teater. Nah itu salah satu adegan yang paling memorable di sini dan mungkin satu-satunya ya yang bikin gue kayak oke deh. Terakhirnya kita dikasih adegan perkelahian berdarah-darah dengan pedang samurai yang pendek itu, kayak katana tapi agak lebih pendek gitu kan. Dia nyikat semua orang di situ gitu ya, frontal dan tanpa sensor. Nah itu gue juga agak kaget sih. Tumben nih LSF ngelolosin banyak banget asli itu bagian tubuh yang di black gitu ya, sampai mulut kebelah gitu, tapi beneran gak ada sensor gitu. Jadi gue ngerasa kayak boleh juga. Bagian situ bener-bener bikin melek sih. Meskipun tetap balik lagi ya ke penulisan karakter, gue masih nggak ngerti juga gitu setelah dia ngebantai orang-orang di teater gitu, terus dia naik ke panggung ngelempar 2 kepala buntung ke penonton itu biar apa anjing? Maksudnya tuh dia ini apa? Tujuannya apa? Anjir lu tuh kan mau nyari pembunuh pacar lu gitu ya. Kenapa harus show off? Nah ini yang gue nggak paham gitu ya dari konsep The Crow yang Rupert Sanders bikin ini ya. Lu lupakanlah ini adalah sebuah remake ya. Bahkan judulnya nggak usah dikasih The Crow gitu. Apa kek gitu ya. Gothic superhero emo kid anjir atau apa gitu ya, gue nggak tahu lah. Ini film sebenarnya ya masih decent aja gitu, yang bener-bener oke, bisa lu tonton tapi ya besok lu lupa gitu. Tapi gara-gara ini judulnya The Crow gitu ya, dan ya emang bawa-bawa nama film The Crow yang tahun 94 ya, pasti banyak kepikiran lah jadinya, anjing ini kok gini banget ya gitu. Kalau untuk sebuah remake, reboot atau adaptasi atau apapun itu, silakan kalian mau menyikapinya seperti apa. Jadi ekspektasinya juga silakan sesuaikan ya. Kalau kalian berekspektasi ini bakal jadi remake yang keren gitu, yang baru dari film tahun 94, nggak usah jauh-jauh, asli nggak usah. Anggap aja ini film yang beda asli. Karena kalau lu pikirin kayak gitu pasti sakit hati. Tapi balik lagi, karena gue ini orangnya terbuka untuk menerima perubahan ya. Ya secara garis besar sih gue nggak nganggap film ini sebusuk orang yang bilang di internet ya, sampai banyak yang ngasih rating 1. Gila, kata gue masih ini film ya masih bisa ditonton sih, cuman ya gitu, nggak ada yang spesial aja gitu. Adegan sadis ada, siap gitu ya. Bill Skarsgård keren, ada gitu kan. FKA Twigs gitu doang, ya udahlah, dia mah mau gimana lagi ya, kayak ya bener-bener tidak bisa meninggalkan kesan banget lah buat gue gitu. Kayak udah lewat aja, mungkin lu bakal suka, mungkin ya lu bakal kayak gue gitu ya, ini mah selewat doang gitu, film yang forgettable aja udah gitu kan. Tapi ya balik lagi, silakan, semua ada di tangan kalian. Jadi kalau mau gue kasih skor kayaknya 5,5 lah ya dari 10. Tadinya mau gue kasih 5 gitu ya, tapi setengahnya untuk adegan berdarah-darahnya Eric Draven lah di sini ya. Di klimaks itu ngebantai orang-orang, terus dia mandi darah. Wah anjing. Pokoknya dia bisa dinobatkan lah sebagai karakter emo paling keren anjir tahun ini. Meskipun ya balik lagi ya, tren emo kayaknya udah lewat, tapi nggak apa-apa. Eric Draven membangkitkan kembali tren emo. Jadi pengen langsung dengerin The Used anjir. Silakan nonton aja, komen jangan lupa. Dan kalau kalian pengen komen lebih banyak bisa ke scorefilm.com ya. Bisa isi skor dan review singkatnya juga di situ untuk film The Crow ini. Baiklah, seperti biasa jangan lupa untuk like, share, subscribe Cinecrip. Kalian juga bisa follow Cinecrip ya di medsos, semua ada. Kalian juga bisa join membership Cinecrip, silakan ya. Siapa tahu mau request film apa yang harus direview, series apa yang direview, kalian bisa join membership di sana. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.